masih bisa diberikan kesempatan bisa memenuhi kegiatan ini, yaitu kajian tafsir. Sebelum kajian tafsir kita mulai, mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Kita khususkan untuk orang-orang yang telah berwakaf di Mushola Hidayah ini, untuk para pejuang-pejuang Mushola Hidayah, khususnya yang telah berdonasi untuk kegiatan-kegiatan di Mushola Hidayah. Semoga yang telah dipanggil oleh Allah, Allah lapangkan kuburnya, Allah ampuni segala hilaf dan salahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan para pejuang-pejuang Mushola Hidayah yang masih hidup, semoga Allah istiqomahkan, Allah pelihara kesehatan jasmani dan rohaninya, Allah panjangkan umurnya dalam keadaan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami mohon Al-Fatihah ini kita khususkan untuk keberangkatan kami, keberangkatan dari perwakilan mungkin dari pesantren dan juga Mushola Hidayah untuk mengikuti kegiatan Ijtima Bandar Lampung pada siang hari ini. Semoga dengan barokah suratul Fatihah ini Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan Allah ridhoi perjalanan kami sehingga pulang kembali ke sini dalam keadaan sehat dan membawa ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa la kuniyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para hadirin wal hadirat, khusus kepada seluruh masyarakat mudah-mudahan segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita senantiasa mendorong kita untuk semakin giat ibadah kepada Allah sehingga kita layak untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Bapak Nandi semuanya. Ini agak sedikit telat. Nah, semalam tidurnya juga agak telat. Mudah-mudahan kita sehat terus semuanya. Insyaallah pada sebuah hari ini kita akan lanjutkan kajian kita kemarin masih tentang pembahasan sirat, namun ini lebih detail lagi, artinya ada ceritanya dia, ya. Sampai di halaman 24 yang paling bawah yang ada kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu taala wa nafa'ana bih wa barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Wa yaumul qiyamati yaumun wahidun. Dan adapun hari kiamat itu terjadinya cuma satu hari. Ya, jadi hari kiamat Bapak Ibu itu cuma satu hari. Lakin tuluhu miqdaru alfisanatin. Akan tetapi lamanya satu hari kiamat tuh, ya, itu seukuran 1000 tahun. Emang sehari? Coba seharinya apa? Lama. Cepat amat hari kiamat. Ya, cepatnya di Allah itu di manusia terhitungnya berapa? 1000 hari. Jadi Bapak, kata-kata alfasana 1000 hari itu, ya, di Quran itu sering disinggung, ya. Jadi kalau menurut Allah itu kalau satu hari, ya, itu di manusianya hitungannya berapa?
1000 tahun lamanya. Contoh umpama, nanti santri bisa lihat surat Al-Hajj ya, ayat 47. Tentang di mana orang kafir itu ngolok-ngolok Nabi, minta dicepetin adab di dunia, nggak usah lama-lama Muhammad. Ente dari kemarin ngomong kalau nggak ibadah nanti diadab, kalau nggak taat nanti ditegur sama Allah dari langit. Udah cepetan aja segerain adab yang ente ceritain sama ini. Makanya dalam surah Al-Hajj ayat 47 Allah ceritakan wa yasta'jilunaka bil adab wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yauman inda rabbika ka alfasanatim mimma ta'uddu. Mereka nih orang kafir minta kepadamu ya Muhammad agar dicepatkan adab. Cepetan dah. Lama banget ente cerita adab-adab ke aneh. Padahal Allah itu nggak pernah melanggar janjinya. Dan nanti satu hari di sisi Allah, di sisi Tuhanmu itu seperti 1000 tahun sebagaimana hitungan yang kau hitung. Jadi nanti ketika di akhirat makna satu hari itu adalah 1000 tahunnya manusia. Jika cepat kali, lama banget itu. Satu. Yang kedua, waktu urusan perkara manusia ke langit. Jadi gini Pak ya, manusia itu setiap amalnya itu nanti Allah akan store ke langit sesuai setoran yang nanti dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya. Memang satu hari Pak. Jadi malaikat semuanya Jibril ya akan menyetorkan amal manusia kepada Allah itu satu hari. Cuma satu harinya itu sampainya ke Allah itu pun hitungannya berapa? 1000 tahun. Ya, santri nanti bisa lihat dalam surat As-Sajdah. Walaupun kita tadi nggak baca, tapi mendengar dah. Ayat 5 itu ada. Ya, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Allah yang ngatur nih perkara dari langit ke bumi, ya. Allah turunkan rizki dari langit ke bumi, Allah turunkan azab dari langit ke bumi, dan juga nanti perkara dari bumi ke langit, naikin amal, ya, naikin amal, naikin iman, semuanya ke langit. Itu terjadinya fi yaumin, pada satu hari, yang hitungannya itu menurut manusia itu juga berapa? 1000 tahun. Makna 1000 tahun juga Pak, itu adalah makna di mana istilah orang kafir di zaman dulu yang mereka itu pengennya hidup lama. Jadi mereka tuh kalau disuruh beramal, mereka ngomong gini, ya gimana mau beramal Muhammad? Orang umur gue aja cuma 60 tahun. Orang meminta sama Tuhan ente umur aneh dikasih umur panjang kayak nabi-nabi terdahulu, kayak 1000 tahun tuh. Itu sama konyolnya umat terdahulu juga sama. Mereka tuh pengen dikasih apa ya? Umurnya panjang biar amalnya lama juga, panjang juga. Nanti bisa lihat teman-teman santri surat Al-Baqarah ayat 96. Ayat berapa? 96. Kata Allah, wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihi minal adab ayyu ammar. Di antara orang-orang musyrik, mereka tuh kepingin Allah itu memperpanjang umurnya sampai 1000 tahun. Mereka minta umurnya 1000 tahun. Supaya katanya mereka ini bisa amalnya lebih banyak. Padahal seandainya pun mereka dikasih umur 1000 tahun, tetap mereka nggak mau beramal. Seandainya pun mereka dikasih umur berapa? 1000 tahun, mereka nggak mau beriman. Dan 1000 tahun itu yang nanti bakal Allah kasih ke mereka, seandainya dikasih, itu pun tidak akan bisa menghindarkan mereka dari azab. Artinya apa? Tetap mereka nggak akan mau bersyukur, mereka nggak akan mau beramal, cuma banyakin harta doang, tapi nggak mau dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wah. Emang ada ustadz orang yang umurnya panjang tapi semua umurnya itu manfaat? Ada. Kisahnya Nabiullah Nuh alaihi salam.
Nabi Nuh itu di Quran juga sama penyebutannya alfasanah, tapi illa khamsina. Nanti teman-teman santri bisa lihat surat Al-Ankabut ya, ayat 14 ya. Surat apa? Al-Ankabut ayat 14 ya. Kata Allah, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama." Kata Allah gini, kami itu udah ngutus Nuh loh kepada kaumnya nih. Bahkan enggak hanya itu aja, Nuh itu sampai tinggal di tengah-tengah kaumnya berapa? 1000 kurang 50. Berapa tuh? 950 istilah Allah tuh. 1000 kurang 50. Artinya dakwah Nabi Nuh itu enggak main-main. Nabi Nuh itu berarti umurnya enggak sampai 1000. Umurnya 1000 tahun lebih. Kan diangkat dari Nabi 40 tahun. Dakwah di antara keluarga, jamaahnya, masyarakatnya 950 tahun. 950 tahun Pak ngajar, muridnya cuma 9. Kita ngajar setahun di sekolah, nggak ada yang mau denger, udah ngambek duluan kita. Nabi Nuh ngajarin santri, ngajarin santrinya selama berapa tahun? 950 tahun, udah berapa generasi itu? Yang cinta itu cuma berapa? 9. Makanya hal pertama yang diajarkan oleh guru kita, Syekh Nuruddin, guru kami, itu kalau punya pesantren, punya murid, jangan ngambek kalau murid ninggalin guru. Kalau murid lupa sama guru. Kalau murid nanti angkuh sama guru, jangan kaget. Karena Nabi Ulul Azmi pertama saja, Nabi Nuh alaihissalam, itu Pak ditinggalin sama muridnya. Ditinggalin sama jamaahnya. Ditinggalin sama orang-orang yang mencintainya. Yang dakwanya udah nggak ngotak lah. 950 tahun. Setiap 100 tahun punya satu murid coba. 950 tahun, muridnya 9. Berarti setiap 100 tahun satu murid. Ya Allah Rabbi. Sedih banget Nabi Nuh alaihissalam. Makanya jangan kaget tuh, azabnya gila-gilaan. Langsung banjir, deng. Lagi ramai nih banjir ya. Di mana tuh? Di Aceh, masya Allah. Hati-hati kalau air udah bertindak tuh, dari air. Air mungkin slow, jalannya santai. Kalau dikit enak, bisa buat minum. Tapi kalau rame-rame datang, waduh banjir. Wah, banjir ya. Sedikit, ida al-ma'u ida kana qalila, fal yashrabuhu. Kalau air dikit enak bisa kau minum. Tapi wa in kana katsiran fal yugrihu. Kalau datangnya rame-rame banyak bisa nenggelamin inti. Bisa nenggelamin kita. Itu air. Seperti kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Makanya di sini hadirin beliau nyebutin ini Al-Imam Al-Hamami bi'tibari hadhil mawaqif, dengan hitungan pos-pos ini, tempat-tempat perberhentian ini, li'anna fi yaumil qiyamati khamsina mauqifan, bahwasanya pada hari kiamat itu ada 50 tempat transit. 50 tempat transit. Makanya kemarin kita bahas tuh, mauqif itu ada artinya memang perberhentian, per satu halte. Kalau kita naik bis nih, satu stasiun. Stasiun kalau dari mana panjang tuh? Dari Bogor ke Bekasi. Bukan Banten bukan. Dari Bogor ke Bekasi. Itu berapa stasiun kita berhenti lagi. Itu transit Pak. Itu mauqif bahasa Arabnya. Kita berhenti, ditanya lagi, berhenti. Check in lagi, berhenti, tanya lagi ada masalah apa nih kok berhenti mulu. Nah, nanti di akhirat sama. Itu panjang banget perjalanannya, 50 kali berhenti. Kemudian fayamkusul makhluk fi kulli mauqifin ya miqdara alfi sanati. Dan semua manusia ya, nanti ketika saat mereka itu fi kulli mauqifin, di setiap mauqif, di setiap pemberhentian, berapa lama? Miqdara alfi sanatin, seukuran 1000 tahun. Jadi setiap pos itu, setiap halte itu berhentinya berapa lama? 1000. 1000 dikali 50 berapa?
Berapa saya ulang? 50.000. Masya Allah. Lama apa kagak itu? Orang kita di stasiun aja lama bener aja bergerah banget. Jangan kan itu di lampu merah. Cuma 2 menit atau biasanya 1 menit. Lama-lama sih ditungguin soalnya jadi lama. Ditungguin 2 menit lama pertama. Lampu merah mana yang lama ini? Lampu merah mana yang lama? Pancoran. Itu lamanya Masya Allah. Padahal cuma 4 menit doang. Gak lama dia. Ini 50.000 tahun. 50.000 tahun, Masya Allah. Emang dari mana Ustaz nih dalilnya? Ya, kita kulik dulu dikit ya. Jadi Pak, bahasa 50.000 tahun itu udah ada di Quran. Ya. Itu kisah di mana malaikat Jibril sama malaikat-malaikat lain itu saat menghadap ke Allah. Jadi kalau ada masalah, kalau ada keluhan, kalau ada permasalahan apapun yang terjadi di dunia itu, malaikat Jibril bakal ngomong ke Allah, itu sebenarnya temponya cuma sehari, cepat. Di diri malaikat, ya. Di diri Allah. Cuma kalau dihitungnya pakai hitungan manusia, malaikat itu ketemu Allah, itu jaraknya 50.000 tahun. Ini bukan berarti Allah itu berjarak, enggak. Ini istilah saking jauhnya lah, saking mulianya Allah. Dari mana Ustadz bisa tahu? Nah, nanti teman-teman santri bisa lihat dalam surat Al-Ma'arij. Surat apa? Al-Ma'arij ayat 4. Ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumi kana miqdaruh khamsina alfasana. Malaikat Jibril, malaikat-malaikat lain ketika mereka naik menuju kepada Allah, itu cuma sehari sebenarnya. Cuma sehari itu lamanya berapa ya? 50.000, bukan lagi 1.000 lagi. 50.000 tahun lama. Hitungan apa? Hitungan manusia. Lama Ustaz, lama banget. Lama banget ya. 50.000 tahun. Nah, Bapak-bapak mesti tahu ya, 50.000 tahun itu hitungan bukan hitungan main-main. Pertama itu hitungan Allah. Yang kedua hitungan Allah nanti saat mengadab orang. Kalau ada hamba Allah, ya, diadab, ada istilah 1.000 hari. 1.000 harinya Allah, ya. Tapi enggak. Kalau menurut Allah, 1 harinya aja itu udah 50.000 diazab. Menurut manusia, manusia 1 harinya diadab di neraka. Itu 50.000 tahun lamanya. 1 hari ini ada hamba Allah, ya. Karena punya masalah. Misalkan nanti bisa lihat dalam Sahih Muslim. Ada hadis di mana Allah goreng, Allah setrika hamba Allah yang gak mau sedekah. Pelit bepelit, hidupnya pelit. Cerita hartanya dong sama orang. Tapi gak mau berbagi. Saya mau orang kaya. Buktinya saya berpenghasilan 1 bulannya adalah 100 juta. Tapi cerita doang. Cerita doang. Ada kan orang berbagi cerita, bukan berbagi harta. Ada orang berbagi apa ya? Foto dong, foto. Status doang, dia dari mana? Alhamdulillah hari ini makan enak dong. Gimana Pak? Kita itu sekarang hidup di mana? Rajin berbagi foto makanan daripada berbagi makanan. Betul Pak? Rajin berbagi cerita makan, bukan berbagi makan. Alhamdulillah di sini setiap Jumat bikin makan. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, berkah untuk musola kita. Itu kalau seandainya ada kayak gitu, nggak mau berbagi pelit sama orang, nah ini adabnya nih. Kata Allah, kata Rasul dalam sebuah hadis, ma min sha'ibi kanzin, tidaklah orang yang punya duit. La yu'addi zakata, dia nggak mau berbagi dengan zakatnya, nggak mau berbagi dengan sedekahnya, nggak mau pelit dia. Nanti gimana Ustaz nasibnya? Illa uhmiya alaihi, kecuali nanti akan dipanasin buat dia di nari jahannam, di neraka jahannam. Apa yang dipanasin? Besi. Besi dipanasin buat dia di dalam neraka jahannam. Wa yuj'al safa'ih, maka besi yang tadi itu material besi tadi
itu dibikin lempengan. Apa lempengan tuh? Dibikin besi-besi tipis. Teng sama Allah tuh. Kemudian dia besi tipis, fayuqwa biha janbahu wa jabinuh. Lalu Allah setrika apanya? Lambung mereka, satu riwayat itu pinggir badan mereka sama punggung mereka. Diapain Pak? Digosok. Jadi istilah gosokan neraka ada gak? Ada nih Pak. Ini hadisnya nih. Hadis gosokan neraka. Fayuqwa biha jabinahu janbahu wa jabinahu. Disetrika mereka punya badan atas sama pinggirnya. Udah kayak baju. Mesti sampai gepeng tuh. Hatta yahkuballahu, sampai Allah tentukan buat baina ibadi, antara hambanya, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Berapa lama masa penentuan dia sampai nanti Allah akan tolong dia atau Allah akan lanjut adab dia? Berapa lama sejarahnya? 50.000 tahun. Masya Allah. Itu kata-kata khamsina alfasana, 50.000 tahun. Lama apa kagak? Tapi Ustaz gimana ya? Kan di Quran ada tuh. Katanya wallahu sari'ul hisab. Allah itu hisabnya cepat banget. Nah ini gimana ya? Mengkolaborasikan nih. Antara dari tadi kita ngomong 1000 tahun. Ada juga sampai 50.000 tahun. Loh ini kok berkontradiktif ini sama firman Allah yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 202-nya. Wallahu sari'ul hisab. Allah tuh sebenarnya hisab cepat loh. Nah, itu gimana? Nah, nih, dengerin Pak ya. Jadi nanti hisabnya Allah di akhirat itu dua. Kalau dirasakan sama orang kafir itu lama. 1000 sampai 50.000 tahun. Tapi kalau dirasakan sama orang Islam, nah, dirasakan sama orang beriman, dirasakan sama orang baik, itu seperti sholat 2 rakaat. Satu riwayat seperti selesai sholat aja, sholat biasa aja, cuma 2 sampai 4 rakaat. Nah, cepat apa kagak? Cepet banget. Kecuali subuh di sini lama. Cepet banget ternyata, nggak lama. Mana dalilnya Ustadz? Nah, nanti bisa lihat dalam Sahih Bukhari, ya. Kata Rasulullah, "Walladzi nafsi biyadihi innahu la yukhaffafu 'alal mu'mini hatta yakuna akhaffa 'alaihi min sholatin maktubatin yusolliha fid dunya." Kata Rasul, demi jiwaku yang ada di genggamannya, sesungguhnya hisab yang nanti akan diberikan kepada orang beriman itu nanti diringanin. Nah, diringanin. Seperti apa Ustadz? Tidak lebih enteng, tidak lebih cepat, tidak lebih ringan daripada orang yang menyelesaikan sholat wajibnya 2 rakaat. Cepat banget itu? Cepat banget, alhamdulillah. Tenang aja nanti. Lah, itu masih dicek aja tuh kartunya tuh. Itu udah lewat banyak banget ini. Nanti jamaah musola al-hidayah. Masuk dicek sama malaikat. Wah, dicek tuh. Gampang lulus. Mana ente, kartu ente. Cepet banget. Yang itu dicek atu-atu. Ya, adab dulu, adab. Tercek lagi, balik lagi tadi ya. Ya, goreng. Goreng balik lagi. Ya, diseringkan nanti badannya. Bolak-balik. Satu orang doang, lama banget. Tapi umat Islam cepet banget. Itu menceritakan bagaimana keadilan Allah saat itu diberikan kepada mereka yang saat di dunianya tidak bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan ibadah. Ini salah satu gambaran hidup seseorang yang sangat signifikan bedanya orang kafir dengan orang Islam. Nah, itu gambaran yang kedua. Kemudian, fa awwalu man yamurru ala sirati Muhammadun alaihi salatu wassalam. Dan orang yang pertama kali melewati jembatan Sirat itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad itu orang pertama ya yang bakal lewat. Fa yaqifu inda Sirat. Nanti beliau akan sempat berhenti dulu di samping jembatan Sirat. Wa yaqulu, dan beliau berdoa, Allahumma sallim ummati. Ya Allah, selamatkanlah umatku.
Nah, ini penting Pak. Berarti orang pertama yang bakal lewat siapa Pak? Nabi Muhammad. Sama siapa lagi? Satu riwayat yang lewatin adalah Nabi Muhammad bersama umatnya. Nih kita nih. Kita ini orang pertama. Ya, Ustaz, kenapa kita pertama? Kita terakhir aja. Justru pertama itu yang bakal dapat pertolongan banyak, dapat syafaatul uzma, dapat bantuan-bantuan dari Allah, dari Rasul, dari malaikat. Nanti saya sebutin bantuannya banyak banget buat kita, banyak buat kita. Itu bantuannya nggak main-main nanti. Nah, dalam sebuah hadis Nabi, tepatnya di dalam Sahih Bukhari, itu bagaimana Rasul menceritakan wa yudrabus siratu baina zuhrai as jahannam fa akunu ana wa ummati awwala man yujiz. Ketika nanti di akhirat Pak, ketika saat dibentangkan jembatan sirat, ya, posisi sirat itu adanya di dua punggungnya neraka jahanam. Jadi neraka jahanam kanan, neraka jahanam kiri, dua punggung namanya. Punggung kanan dan kiri. Nah, kita punggung dua nih. Ada punggung kanan, ada punggung kiri. Nah, itu juga gambaran nanti di neraka sama kayak gitu. Nah, dari sini kata ulama, kayak dari kemarin kita ngomong neraka kayak ada kayak orang ya, punya punggung, punya mata, dijilat oleh jilatan api neraka, kayak punya lidah. Emang sejatinya neraka itu makhluk. Neraka itu adalah makhluk yang nanti perutnya jadi tempat. Dalam sebuah hadis lagi sebutnya apa? Wahai alun neraka, kalian nanti berada dalam perutku. Faqalatin nar. Maka berkata neraka, ya ahlan nar, antum fi batni. Kalian semua ada dalam perutku. Nah, kok kayak orang ya neraka? Gini, apakah itu yang ngomong Allah? Bukan. Yang ngomong itu siapa? Neraka. Jadi neraka itu adalah makhluk Allah, walau alam kayak gimana gedenya. Dan dia itu menceritakan dirinya itu kayak makhluk. Dalam perut, aku akan jilat dia, aku akan adab dia. Itu kan kayak bahasa orang. Kayak bahasa orang. Nanti kan berada di punggungku. Itu bahasa orang banget itu. Kayak gitu kira-kira gambaran. Nah, itu salah satu gambaran bahwasanya neraka juga mirip-mirip. Ya, mengistilahkan dirinya itu adalah makhluk. Dan saya kata Rasul, dan umat saya adalah awwal man yujiz, orang yang pertama kali bakal lewat jembatan As-Sirat. Siap-siap semuanya ya. Siap-siap. Kencangkan sabuk pengaman. Tebalkan iman. Tinggikan keyakinan. Percaya kepada Rabbul Ar-Rahman. Kita bakal lewat dan akan memperoleh keselamatan. Cakep nanti kalau udah doanya Rasul, Allahumma salim salim umat. Nanti orang pas saking tegangnya Pak di jembatan itu nggak ada yang ngomong. Kali Ustaz nanti kita bisa gandengan Ustaz. Samsul pegangin tangan, nggak ada kayak gitu, nggak ada. Semuanya tuh diem. Saking huru hara kiamat tuh semuanya sampai nggak bisa ngomong. Dalam sebuah hadis sebutin wala yatakallamu yauma idin, nggak ada satupun orang yang ngomong saat itu illar rusul, kecuali para rasul. Nggak ada yang ngomong Pak, nggak ada yang ngomong. Semuanya diem, kecuali para rasul. Wada'war rusuli yawma idin, Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati. Dan omongan doa yang keluar dari mulut para rasul ketika itu adalah doa, ya Allah selamatkanlah umatku, ya Allah selamatkanlah umat. Jadi semua nabi-nabi Pak punya tugas nyelamatin umatnya. Apalagi Nabi Muhammad itu nggak berhenti ngomong aja, nggak berhenti doa aja. Ada yang lewat Allahumma salim ummati, ada yang lewat nanti siapa lewat? Ripai lewat. Kata Rasul Allahumma salim ummati. Baim jangan jatuh baim, ngantuk. Waduh jatuh saya. Waduh. Nanti kata Rasul Allahumma salim ummati. Panandi lewat, Allahumma salim umat. Apa lagi tuh? Bapak lewat, Allahumma salim umat. Bapak lewat, Allahumma salim umat. Itu enggak berhenti Rasul. Ngomong aja. Sampai nanti umat terakhirnya Nabi lewat dan semuanya dapat doanya. Ada yang jatuh, pasti ada yang jatuh karena amalnya. Tapi pastinya Rasul tidak akan ridho kalau umatnya itu banyak yang jatuh. Rasul sedih.
gak akan senang sampai umatnya semuanya yadkhulunal jannah bighairi hisab. Nah, itu kira-kira. Nah, kemudian fatamurun nasu ala sirat. Lalu manusia itu lewat di atas jembatan atau asyir. Watajiul malaikatu birrayah wal liwa. Dan nanti ada banyak malaikat Pak terbang. Mereka tuh bawa al-liwa atau ar-roya dan liwa. Roya itu apa ya? Panji. Tahu gak Pak? Bendera kecil. Kalau kita lagi pawai itu. Itu namanya roya. Lihat Pak, kalau kita lagi pawai ini, bawa bendera 17 Agustus, merah putih ya masa bendera lain, merah putih. Masa merah putih biru? Merah putih lah. Nanti bawa gini-gini itu namanya ar-roya. Nah, kalau yang gede itu, yang dikibar gede, itu namanya al-liwa. Ini ar-roya namanya. Ini bahasa Arabnya Pak? Roya, bendera kecil atau disebutnya panji. Biasanya dibawa sama komandan perang. Jadi komandan perang, kalau lagi perang itu bawa, dia biar leluasa, bawa bendera kecil dia. Tapi kalau bendera gede, itu yang ngebawa biasanya namanya itu adalah pos pemimpin tertinggi perang. Kalau Rasul itu bawanya al-liwa. Karena pemimpin tertinggi perang itu baginda Rasul. Nah, yang biasa bawa roya itu adalah Sayyidina Usamah bin Zaid, Sayyidina Khalid bin Walid. Itu komandan perang. Jauh di bawah pemimpin tertinggi. Ya misalkan kalau di sini presidennya yang bawa al-liwa, bendera gede. Tapi kalau yang bawa bendera kecil, misalkan menteri keamanannya umpama, itu biasanya bawanya ini ar-roya. Itu bedanya. Nah, nanti malaikat dia bawa al-liwa sama ar-roya, dibawa dua-duanya. Gimana nanti Ustaz? Wayuti atau wayuta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam liwaul hamdi. Nabi Muhammad nanti bakal dikasih al-liwa. Liwanya namanya liwal hamdi, liwa bendera pujian. Nanti ada bendera Pak, bendera Nabi Muhammad. Jika ada orang yang nanya, Rasul itu punya bendera gak? Punya. Disebutkan dalam hadis Sunan Turmudi, wa kanat rayatur Rasulillah itu sauda waliwahu abiyah. Bendera kecil Nabi itu warnanya hitam. Tulisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, warnanya putih. Dan kalau bendera gedenya Nabi itu abiyat, warnanya putih. Tulisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tulisannya hitam. Gitu. Apa ya? Itu bukan bendera HTI Pak, bukan. Itu bendera Nabi. Bendera Nabi. Yang kecilnya warnanya hitam, tulisannya listnya putih. Yang gedenya warnanya putih, tulisannya hitam. Biar tahu dulu nih. Itu namanya royah dengan liwa. Biar tahu dulu. Nah, itu nanti dibawa sama malaikat, terbang malaikat, dikasih orang-orang yang jadi pilihan. Tapi buat Nabi Muhammad itu dikasih yang gede. Yang gede banget dikasihnya. Kemudian yang gede itu nanti tuluhu masiratu alfisana, panjangnya itu 1000 tahun. Ada bendera Pak, gede banget. Panjang berapa? 1000 tahun. Wa alaihi, dan di atas bendera itu maktubun tertulis salatatu ustur, 3 alinea, 3 paragraf. 3 paragraf. Jadi gede banget benderanya, ada 3 tulisan. Berderet kayak gitu. Kan kalau dalam Islam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nanti kalau di akhirat gimana? Oke. Paragraf pertama tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Paragraf pertama tuh, ya. Al-awwal yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Wathani yang tulisan alinea kedua itu tulisannya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasalih dan alinea ketiga atau paragraf ketiga itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gitu Pak. Keren ini baru nih. Nanti di akhirat malaikat itu bawa tiga malaikat bawa 2, ada bendera kecil, ada bendera gede. Yang bendera gedenya dikasih ke Rasulullah, dipegang sama Nabi. Dan bendera Nabi itu udah kita jelasin, kalau yang gede warnanya putih tulisannya, kalau yang kecil warnanya tulisannya putih, jadi kebalik.
Jadi kebalik. Nah, itu ada tulisannya di bendera itu, paragraf pertama Bismillahirrahmanirrahim, paragraf kedua Alhamdulillahirabbil alamin, paragraf ketiga La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, gitu Pak. Nah, dikasih gimana? Nah, lanjut. Tahtahu wa yajtami'ul anbiya'u wal ulama'u was salihuna wasyuhada'u was siddiqun. Dan nanti bakal megangin benderanya itu juga. Jadi saking gedenya itu bendera itu nanti menaungi banyak orang di bawahnya. Kata nih berapa panjangnya? 1000 tahun. Panjang banget itu. Di bawah bendera itu pun nanti ada orang banyak. Di antara siapa? Dan berkumpul para nabi-nabi, berkumpul para ulama, berkumpul orang soleh, berkumpul para syuhada, orang yang mati syahid di medan perang, dan berkumpul orang yang jujur membela agamanya. Sedih. Kumpul semuanya di mana? Di bawah naungan bendera gede. Gimana sih gambarnya, bingung. Nah, misalkan Bapak pernah nonton bola, Pak? Pernah lihat supporter bola bawa bendera gede? Pernah lihat nggak? Oh, bendera kalau Piala Dunia atau klub-klub besar, itu mereka kalau nonton bola, mereka tuh bawa bendera itu. Oh, bendera gede-gede. Bendera itu naungin mereka semua tuh. Gede banget. Nah, itu kalau ngebayangin kira-kira kayak gitu liwat. Nabi Muhammad nanti kayak gitu. Bendera gede banget. Dan di bawah bendera itu nanti kumpul banyak ulama, kumpul banyak nabi, kumpul orang soleh di bawahnya. Masya Allah tuh gede banget tuh. Gede banget. Nah, Kamaruya sebagaimana diriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Adam alaihi salam wa man dunahu tahta liwa'i. Sesungguhnya Nabi Adam itu dan orang yang di bawahnya pengikutnya itu kata Rasul berada di bawah bendera saya. Kata Rasulullah. Tsumma tajil malaikatu bil hulali wal buraqi wat taji. Kemudian malaikat datang nih, bawa banyak perhiasan sambil ngendarain buruk. Nah, di sini penting nih. Malaikat itu nanti datang bawa naik buruk. Nah, jadi buruk itu adalah kendaraan para malaikat di sorga. Ini salah satu markabun min maroqibil jannah. Salah satu kendaraan surgawi. Apalagi mahkota, dia bawa mahkota. Kemudian wayunaduna, dan mereka malaikat itu manggil-manggil. Aina sabiqunal awwalun. Mana nih orang yang pertama kali masuk Islam? Lalu yang jawab siapa? Fayaqulu Abu Bakr. Yang jawab adalah Abu Bakar radhiyallahu taala. Semoga Allah ridhoi beliau. Kata Abu Bakar apa? Labbaik, ya saya. Labbaik itu artinya saya memenuhi panggilan. Labbaik. Kalau orang Betawi itu baik. Betawi baik. Aslinya labbaik. Dan ini sunnah ya Pak. Para sahabat Nabi juga sama. Kalau dipanggil sama Nabi itu kalau nyaut apa? Labbaik. Ya Abu Dzar, kata Rasul. Labbaik ya Rasulullah. Ya Mu'ad, labbaik ya Rasulullah. Ya, apa bahasa kita? Nggih. Ya Rasul. Nggih ya Rasul. Inggih bahasa Baja. Inggih ya Rasul. Apa bahasa kita? Bahasa Sundanya apa? Pulang. Kalau laki pulang, perempuan. Oh gitu, baru tahu. Kayak gitu lah kira-kira lah. Kalau dipanggil sama orang gitu, itu bahasa cakep, lebih baik, cakep tuh, sopan itu. Nah, Allah juga, siap kalau Abdul, betul. Kalau Abdul siap, siap Pak. Nanti ke pasar, siap Pak, siap ke pasar Pak. Itu tuh, itu salah satu sunnah itu dalam Islam itu sunnah dipanggil kayak gitu. Nah, wa yu'tuna lakatil karoyata fajtami'u tahtaha al-muhajiruna siddiqun wa yadkhuluna jannata ma'ahum. Nanti Sayyidina Abu Bakar bakal dikasih bendera, nih bendera kecil sama malaikat. Nanti kumpul di bawah bendera tersebut orang muhajirin yang pertama masuk Islam, dan mereka bakal masuk sebroyokan tuh sama Abu Bakar As-Siddiq ke dalam surga. Nah, jadi pimpin sama Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, nih kata malaikat. Siap, kata Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar akan mimpin. Semuanya di belakang saya, ikut saya. Masuk ke dalam surga. Dipimpin sambil bawa bendera Aroya. Gitu Pak. Itu pertama. Yang kedua,
Tsumma yatuna biroyah. Malaikat datang lagi bawa bendera. Wa yunaduna, dan mereka berteriak, aina alladzina yansuruna dinal Islam. Mana nih orang-orang yang udah nolongin agama Islam ini? Siapa orang-orang yang udah nolongin agama Islam ini? Fayaqulu Umar radhiyallahu taala. Maka berkata sana Umar radhiyallahu taala, labbaik, saya orangnya. Harus bangga lah, umat Islam ditolong, bangga. Kalau nggak bisa diem. Ada Abu Bakar tuh nggak bisa diem. Dikit-dikit ada orang agak bener pancung. Dikit-dikit ada orang agak bener tegor. Misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Galak. Fayatuna laka tilka royata wajtami'u tahta tilka royah al-adiluna wal amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wa yadkhuluna al-jannata ma. Maka berkumpullah nanti mereka-mereka yang berada di bawah bendera Sayyidina Umar. Siapa itu? Orang adil dan orang-orang yang memerintahkan kepada perbuatan baik dan melarang daripada perbuatan munkar. Mereka semuanya bakal masuk ke surga dipimpin Mas Sayyidina Umar. Ya semuanya di belakang aneh. Pejabat-pejabat yang baik, hakim-hakim yang jujur, apalagi itu orang-orang yang punya kuasa tapi peduli sama rakyatnya, di belakang aneh. Tiba-tiba ada yang nggak patuh. Wah, apa nanti? Itu sono sama Firaun. Nanti bukan golongan aneh. Sono jauh-jauh. Nanti semuanya di bawah bendera Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Wah, keren tuh. Apalagi? Tsumma yatuna biroyah. Datang lagi malaikat bawa bendera. Tadi. Wa yunaduna, dan mereka manggil-manggil. Ainal ladina yunfikuna amwalahu fi sabilillah. Mana dulu orang-orang yang ketika dunianya nyumbang duit buat orang lain, berinfak harta-harta mereka di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan. Mana nih orangnya nih? Tanya tuh. Mana jamaah Mushola Al-Hidayah yang sering nyumbang hari Jumat? Yang kalau tromol lewat tapi masukin. Yang kalau tromol lewat kabur, ada juga nanti. Lewat dong lewat. Saya ngamal pakai senyum dong Ustaz. Karena senyum itu ibadah, sedekah. Kalau depan kotak amal jangan senyum. Bawa duit, senyum doang loh. Oh udah benar, mana nih? Senyumin doang lewat senyum. Senyum doang. Kita nggak perlu senyum. Kalau duit, perlunya sedekah yang banyak. Senyum doang. Nanti orang yang peduli sama rakyat, peduli sama musola, peduli sama majlis taklim, dia bagi duitnya untuk jalan di jalan Allah. Nanti kata malaikat, siapa yang peduli kayak gini? Yang jawab siapa? Fayaquluna Utsman radhiyallahu ta'ala. Utsman bakal nyebut, labbaik, saya orangnya. Jadi Utsman orang kaya, duitnya nggak habis-habis. Bantu orang lain. Bahkan disebutkan katanya di Arab itu ada aset Sayyidina Utsman yang sampai sekarang masih ada. Dari zaman Sayyidina Utsman. Itu billingnya muter sampai sekarang. Nggak diberi itu asetnya. Di mana? Di Mekah itu ada tuh. Tanahnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Masya Allah itu. Nanti masuk nih. Tsumma fayajtami'u tahta rayatihi kullu man anfaqa malahu fi sabilillah wa yadkhuluna jannata mahu. Nanti akan masuk berkumpul di bawah bendera Sayyidina Utsman setiap orang yang menginfakkan hartanya jalan Allah dan mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kita udah taruh tuh rajin banget musola no kiris. Apalagi no kiris. Ada tidak kiris? Pasang yang banyak kalau bisa. Kalau bisa jalan-jalan pojok-pojokan, belok-belokan, taruh kiris. Peduli kepada musola, peduli kepada diri nanti ketika di akhirat. Siapa yang ingin berkumpul di bendera Sayyidina Utsman? Mari join bersama kami. Itu kira-kira gitu. Itu slogannya gitu tuh. Slogan musola Al-Hidayah. Siapa yang mau masuk surga duluan? Oke. Mari menyumbang bersama kami. Itu salah satu yang nanti bakal kumpul di bawah bendera Sayyidina Utsman. Dan terakhir, tsummayatuna bi rayatin wa yunaduna aina auliya Allah. Nanti mereka malaikat datang bawa bendera lagi. Nanti bakal nanya, mana ini para kekasih-kekasihnya Allah? Orang-orang yang dipercaya di wali-walinya Allah. Fayaqulu Ali ibn Abi Thalib.
Maka berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, labbaik, saya orangnya. Sayyidina Ali itu orang terpilih ya, menjadi wali Allah, menjadi wali penggantinya baginda Rasulullah saat Rasul sedang perang. Itu Sayyidina Ali yang jaga perbatasan Madinah. Akhirnya apa? Fayatuna lakallahutil karoya. Malaikat pun akhirnya memberikan bendera ini kepada Sayyidina Ali. Fajitami'u ta'ta royatihi. Maka berkumpulan di bawah benderanya ulul aulia, semua wali-wali. Syekh Abdul Qadir Jailani kumpul, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad kumpul, apalagi Imam Bukhari, Imam Muslim, semua orang-orang yang dipercaya jadi wali-walinya Allah, para ulama-ulamanya Allah, ya, mereka semuanya kumpul di bawah benderanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wa yadkhuluna jannata ma'ahu, dan mereka masuk surga semuanya bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada wabillahi taufiq. Ya, itu kira-kira gambaran di mana nanti ada beberapa bendera. Sebanyak benderanya apa nih? Sampai belakang itu. Benderanya. Kan tadi kan kata saya malaikat banyak bawa bendera-bendera kecil dan membawa bendera gede satu di bawah naungannya baginda Rasulullah. Tapi kalau bendera kecil nanti masing-masing dapat jatah. Nah, seperti tadi Sayyidina Umar, nanti ada Sayyidina Husain nanti bawa bendera juga. Itu bendera orang-orang yang dizolimi. Jadi matinya itu dizolimin. Nanti yang megang itu Sayyidina Husain. Nanti juga ada kaum perempuan, ada juga Sayyidina Fatimah. Ada juga nanti banyak lah Pak, banyak banget nanti kita sebutin nanti di pertemuan selanjutnya. Ya. Cukup. Udah terang banget matahari udah terang, perut udah lapar. Habis maghrib ngaji juz amma, kebetulan yang ngajarnya Ustadz Jupar. Saya nggak bisa ngomong lama-lama karena perut kita sudah pada lapar. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali di pertemuan selanjutnya dengan guru-guru terbaik kita. Dan mudah-mudahan semua guru-guru jamaah juga ingin berangkat ke Lampung ya. Mudah-mudahan Allah beri keselamatan kepada mereka semuanya, keberkahan kepada mereka semuanya, dan paling penting mudah-mudahan ijtima yang ada di Lampung memperoleh hasil maksud yang baik, mengeluarkan jamaah-jamaah untuk berjuang di jalan Allah, dan tentu juga kepada Ustadz Ali ya, Ali Hidayah ya, yang sudah bersumbangsi di pesantren Al-Mustaqim, alumni Al-Mustaqim, alumni Azen yang insya Allah akan melangsungkan pernikahannya di tanggal 1 Desember. Ya, mudah-mudahan juga Allah jadikan pasangan yang soleh dan soleha, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dzurriyyah, anak-anak yang soleh dan soleha, dan masuk surganya Allah Subhanahu wa Taala. Dan juga ala atiqiyah wa ala salihah sirril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Demikian dari Al-Fakir, mudah-mudahan bermanfaat. Bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Kami ucap